Banyak yang belum tahu tentang pankreatitis, jadi kita bahas mulai dari gejala, penyebab, dan cara mengatasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail ya. Pankreatitis ini sebenarnya banyak orang yang belum tahu tentang masalah penyakit ini, padahal ini merupakan kondisi kesehatan yang serius dan seringkali menimbulkan nyeri hebat ya. Nah, pankreatitis ini kita kenalan dulu ya. Jadi adalah peradangan pada pankreas, jadi organ vital yang berperan penting dalam pencernaan dan juga regulasi gula darah. Nah, mengenali gejala, penyebab, dan cara penanganannya itu sangat krusial sekali untuk mencegah komplikasi serius. Nah, di video kali ini kita akan mengupas tuntas semua yang perlu kamu ketahui tentang pankreatitis ya. Mulai dari definisinya, jenis-jenis gejalanya, kemudian penyebabnya, kemudian juga gimana sih cara kita menegakkan ngomong ini kena pankreas ya, kemudian juga tips mencegahnya, jadi simak sampai. Pankreatitis adalah kondisi medis yang ditandai dengan peradangan pada organ pankreas ya. Jadi peradangan ini ketika enzim pankreas yang biasanya dilepaskan ke usus halus itu menjadi aktif dalam pankreas itu sendiri ya. Nah, mulai mencerna jaringan pankreas akhirnya. Nah, bisa terjadi pankreatitis. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan nyeri hebat, gangguan pencernaan, dan juga tidak ditangani dengan baik, yaitu dapat berkembang menjadi komplikasi yang bisa mengancam nyawa. Pankreatitis dapat terjadi secara tiba-tiba atau disebut dengan akut, atau berkembang secara bertahap dalam jangka panjang ataupun disebut dengan kronis. Kalau pankreatitis akut, ya ini kondisi ini terjadi secara tiba-tiba dan biasanya berlangsung dalam waktu yang singkat. Nah, meskipun gejalanya ini bisa sangat parah ya. Nah, pada sebagian besar kasus, pankreatitis akut ini dapat sembuh dengan penanganan yang tepat dan tidak meninggalkan kerusakan permanen pada organ pankreas. Namun pada kasus yang parah, itu dapat terjadi komplikasi serius ya, seperti infeksi, perdarahan, ataupun kerusakan organ lain. Yang kedua, pankreatitis kronis. Nah, ini kondisi yang peradangan pankreasnya itu berlangsung dalam jangka panjang ataupun lama. Jadi bisa menyebabkan kerusakan permanen ya pada pankreas. Seiringnya waktu, kerusakan ini dapat mengganggu fungsi pankreas dalam memproduksi enzim pencernaan ya, hormon-hormon yang menyebabkan masalah pencernaan yang kronis akhirnya. Bisa juga nanti masalah gula darah ya, bisa diabetes, bisa nyeri perut yang berlangsung terus-menerus. Jadi penting untuk memahami keduanya, baik pankreatitis akut maupun pankreatitis kronis ya, supaya bisa mendapatkan penanganan ataupun prognosis yang tepat. Nah, untuk gejala pankreatitis ya tergantung ya, tergantung jenisnya dan juga tingkat keparahannya. Nah, kalau gejala utama dari pankreatitis akut, yaitu yang pertama itu nyeri perut bagian atas yang parah. Nah, nyerinya ini sering terasa tajam ya, kemudian menusuk seperti ditusuk-tusuk ya, kemudian bisa menyebabkan rasa menjalar ke punggung. Nah, nyerinya biasanya itu memburuk setelah makan. Nah, yang kedua mual muntah, biasanya seringkali disertai dengan nyeri perut yang hebat. Yang ketiga demam ya, jadi suhu tubuh kita meningkat. Yang keempat detak jantungnya itu cepat. Yang kelima perutnya kembung ya, jadi terasa nyeri saat disentuh. Nah, kemudian kalau gejala pankreatitis kronis, yaitu mungkin lebih bervariasi ya. Jadi yang pertama nyeri perut bagian atas yang kronis, artinya sudah lama berulang ya, nyerinya bisa timbul, itu bisa tumpul atau terasa seperti terbakar. Yang kedua, penurunan berat badan ya tanpa alasan yang jelas ya, akibat gangguan penyerapan nutrisi, tentu nanti kekurangan asupannya, akhirnya berat badan bisa turun. Nah, yang ketiga, tinjanya berminyak, jadinya warnanya pucat ya, jadi menandakan adanya masalah dalam mencerna lemak. Yang keempat itu gejala diabetes ya, seperti sering haus ya, jadi buang air kecilnya lebih sering, kemudian makannya banyak ya. Nah, ini menandakan kalau seandainya sel-sel insulinnya itu rusak. Nah, kalau teman-teman mengalami gejala-gejala ini, itu sangat penting untuk segera mencari pertolongan medis. Jadi jangan diabaikan. Kemudian ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan pankreatitis. Nah, jadi ada penyebab umum ya, pankreatitis akut. Yang pertama itu batu empedu. Batu empedu yang keluar dari kantong empedu, kemudian tersangkut dia, menyumbat dia di sana. Apalagi menyumbat di saluran pankreas, itu dapat menghambat aliran enzim di pankreas. Yang kedua, alkohol ya, berlebihan. Kemudian penyebab lain ya dari pankreatitis akut yaitu kadar trigliseridnya tinggi, efek samping obat-obatan tertentu, cedera perut ya, infeksi, kemudian kelainan struktural pada pankreas atau saluran empedu, penyakit autoimun maupun faktor genetik, walaupun ini jarang ya. Kemudian penyebab pankreatitis kronis.
Nah, ini seringkali akibat pankreatitis akut yang berulang. Ya, jadi ini bisa menyebabkan kerusakan pankreas ya dalam jangka panjang. Yang alkohol ya, konsumsi alkohol terus menerus, ya pankreatitis akut yang tidak sembuh sempurna, fibrosis kistik, ya penyakit autoimun, ya kemudian faktor genetik, penyumbatan saluran pankreas akibat tumor ya ataupun penyempitan misalkan. Kemudian penyebab lain yang tidak diketahui ya, jadi idiopatik ya. Nah, teman-teman mengetahui penyebabnya ini penting ya, bukan asal-asalan ya, supaya bisa mengatasinya, bisa juga mencegahnya. Nah, untuk pengobatannya gimana? Nah, pengobatannya itu tergantung pada jenis, tingkat keparahan dan juga penyebab. Nah, kalau pengobatan pankreatitis akut ya biasanya itu rawat inap tentunya ya, harus dirawat di rumah sakit, biasanya memerlukan waktu ya. Yang kedua, puasa ya, mengistirahatkan pankreas dengan tidak makan ataupun minum melalui mulut untuk sementara waktu. Yang ketiga ya, diberikan cairan infus ya supaya tidak dehidrasi. Yang keempat itu obat pereda nyeri. Nah, karena kan memang nyeri sekali. Nah, makanya perlu. Yang kelima itu nutrisi. Nah, jadi setelah peradangan mereda ya, makanan cair dan rendah lemak itu bisa diberikan ya secara bertahap. Nah, pada kasus tertentu ya nutrisi mungkin diberikan melalui selang makanan ya. Nah, ataupun bisa juga pada infus. Yang keenam, penanganan penyebab. Nah, kalau seandainya batu empedu ya berarti diatasi ya masalah batu empedunya, diangkat batu empedunya. Yang ketujuh, pengobatan komplikasi. Nah, ini kalau terjadi komplikasi misalkan infeksi ya, jadi diberikan antibiotik ya kalau seandainya infeksi. Nah, gimana kalau pankreatitis kronis? Nah, itu teman-teman ya, manajemen nyeri juga yang pertama. Pengobatan nyeri kronis bisa diberikan oleh obat pereda nyeri, terapi fisik, bahkan prosedur intervensi nyeri. Yang kedua, ya terapi pengganti enzim pankreas. Nah, ini untuk mengkonsumsi kapsul yang mengandung enzim pankreas saat makan untuk membantu ya mencerna makanan dan juga meningkatkan penyerapan nutrisi. Yang ketiga, modifikasi diet ya. Jadi diet rendah lemak, ya tinggi kalori dan juga mudah dicerna itu sangat penting. Nah, jangan sampai nanti konsumsi alkohol ya, makanan yang tinggi lemak itu jangan. Yang keempat, manajemen diabetes. Nah, jika terjadi diabetes akibat pankreasnya rusak, nah ini penting untuk mengolah kadar gula darahnya, mulai dari diet ya, ataupun obat-obatan ya, ataupun mungkin pemberian insulin. Yang kelima, pengobatan komplikasi. Nah, kalau seandainya komplikasi terjadi penyempitan saluran pankreas atau kista ya, dapat memerlukan tindakan misalkan ya operasi ataupun tindakan yang diperlukan lainnya. Nah, untuk pencegahan pankreatitis ya, itu ada langkah-langkah yang perlu teman-teman lakukan untuk mengurangi resiko terjadinya pankreas. Misalkan ya, hindari konsumsi alkohol yang berlebihan, batasi asupannya ya, atau kalau perlu ya jauhi sama sekali. Ya, jaga berat badan ideal, jangan sampai obesitas. Karena orang obesitas itu meningkatkan resiko pankreas ya. Makan makanan dengan rendah lemak, tinggi serat ya. Jadi teman-teman jangan terlalu banyak makan makanan yang berlemak. Kelola kadar trigliserid ya, jangan sampai trigliseridnya tinggi. Jadi kalau tinggi turunkan. Berhenti merokok, jangan sampai merokok ya, karena ini bisa meningkatkan risiko. Hati-hati dengan penggunaan obat-obatan, pastikan sesuai dengan dosis ya, pastikan teman-teman minumnya sesuai dengan anjuran dokter ya, jangan suka beli-beli sendiri. Yang ketujuh, kalau ada batu empedu segera diobati ya, jangan sampai nanti batu empedunya menyebabkan gejala ya. Pertimbangkan kalau seandainya dokter bilang, oh ini batunya udah harus dioperasi ya, mungkin ya memang itu pilihan terbaik. Nah, kesimpulannya teman-teman, pankreatitis itu adalah kondisi serius yang memerlukan perhatian medis segera. Jadi mengenai gejala, ya penyebab, kemudian pengobatan yang tepat itu penting untuk mencegah komplikasi yang terjadi dan juga meningkatkan kualitas hidup. Ingatlah bahwa menjaga gaya hidup sehat, menghindari faktor risiko itu dapat membantu melindungi kesehatan kita, melindungi kesehatan pankreas kita. Jadi jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter kalau seandainya memiliki kekhawatiran ya, ataupun masalah kesehatan yang mencurigakan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di share, dan subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau tips seputar pankreas sehat, ya jangan ragu berbagi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Jaga kesehatan selalu ya. Salam sehat, sampai jumpa.